Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zona 09 TV. Nah, jadi di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat. Jadi saya ingin ngebahas topik tentang kisah nyata saya, dan dulu saya menjalani hukum pidana di salah satu LP kan. Terus dan ada beberapa pertanyaan dari teman saya karena saya pernah mengalami. Terus dia punya saudara dan saudara dia tuh masuk penjara juga gitu. Dan bahkan ada juga teman-teman yang lain yang masuk penjara pun mengalami hal yang sama gitu kan. Maksudnya dengan hal yang sama ini begini. Jadi orang kawan saya ini bertanya gitu kan, kenapa orang-orang yang ada di dalam penjara bisa banyak duitnya gitu, bisa gampang cari duitnya. Karena dia tahu saya pernah di dalam, jadi dia bertanya hal seperti itu kan. Ya, jadi saya jawab, orang di dalam LP atau di dalam penjara, bahasa kasarnya kan, kenapa bisa banyak duit? Cuma satu jawabannya, nipu. Tapi tidak semua gitu, tapi tidak semua. Ada juga, ya pertamanya nipu dulu gitu, tapi mungkin karena ya, perjalanannya kan beda-beda ya kan. Ada juga yang orang ini pacaran, terus dia bilang kalau dia di dalam dan terima terima apa adanya, mau menjalanin atau mau sampai nungguin dia bebas gitu kan. Ada juga yang seperti itu, terus nanti setelah dia bebas dia menikah. Tapi kebanyakan nipu, modus di sosial media. Saya dulu menjalani hukum pidana itu kisaran tahun 2008 sampai dengan 2012 gitu. Karena kalau 2007 saya masuknya 2007, cuman di tahun 2007 itu masuk nggak mungkin keadaan langsung bisa memosisikan diri saya hidupnya begini, enggak. Karena kan proses dulu, penyesuaian lingkungan dulu, berteman dengan orang-orang di dalam kayak gimana, bergaulnya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi 2008 barulah saya bisa menata hidup saya di dalam itu kayak gimana ceritanya. Sewaktu saya di LP di daerah Cirebon, hal kayak gitu itu saya pikir, mungkin terjadi karena di LP Cirebon itu aja gitu. Nah, nggak taunya dengan sekarang saya tinggal di daerah Riau, dan ada juga teman-teman saya yang saudaranya masuk ke dalam penjara di daerah Riau sini, pun sama juga kayak gitu. Dia bingung, kok ada temennya dalam penjara bisa kirimin uang, ada saudaranya penjara dia bisa kirimin uang ke saudaranya, bisa neraktir saudaranya untuk beli makan, terus kalau video call pakai emas, duitnya banyak, HP-nya banyak gitu kan. Jadi dia tanya, "Dari mana uang itu?" Ya saya jawab, "Itu nipu." Ada yang dengan modusnya pelayaran, ada dengan modus, jadi polisi, ada dengan modus jadi TNI, atau ada yang modus kerja, pertambangan, batu bara, segala macem lah itu pokoknya yang bisa, menarik perempuan lah di sosial media. Karena kebanyakan mereka kadang-kadang pakai foto palsu, nggak foto asli, gitu. Terus kenapa bisa tertipu, bisa gampang dapatnya gitu. Nah, ini yang poinnya, ini yang paling penting poinnya ya. Kenapa anak-anak dalam tuh gampang nyari duit dengan cara menipu. Terus kenapa orang di luar sana, perempuan-perempuan bisa gampang ketipu. Percaya atau enggak itu terserah. Tapi ini menurut keyakinan saya ya. Tapi saya enggak menyuruh teman-teman atau kalian untuk percaya 100%, tapi ini pengalaman saya aja. Kenapa saya bisa bilang itu ada pengaruh hal magic di dalam, ada kaitan dengan hal mistis di dalam.
Karena gini, anak di dalam itu kalau nelepon orang, misalkan kan, dia pertama mancing dengan foto orang yang ganteng atau berseragam, terus diminta nomor teleponnya. Nah, habis itu ditelepon. Setelah ditelepon, dia jadi ngobrol gitu, nyambung, siapa, tinggal di mana, ya basa-basi lah gitu kan, kerja apa, udah tahu itu kan dia menanya, untuk mengetahui siapa nih calon korbannya, gitu. Setelah dia tahu, oh korban ini kerja ini, penghasilannya sebulan sekian, statusnya dia ini, ya pokoknya udah tahu semua, itu akan berlanjut nanti akan sering chat, cuman jaraknya nggak bakal lama. Maksudnya dengan jarak nggak bakal lama, 1 hari 1 malam udah telepon, nanti besoknya ngobrol, 3 hari besok bakal minta uang. Nah, yang lebih fantastisnya lagi, yang lebih ajaibnya nih, itu dikasih duit, pasti ngasih. Nah, coba bayang kalau misalkan nggak ada pengaruh sihirnya, nggak ada pengaruh magic dari lingkungan di dalam itu, nggak mungkin orang itu gampang sekali dengan hanya nelepon 1 hari 2 hari besoknya langsung kirim uang. Nah, kalau nggak ada pengaruh magicnya. Nah, terus poinnya lagi begini, misalkan orang ini bebas, terus dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan waktu di dalam, tapi nggak bisa, dia coba di luar tuh nggak bisa. Nah, jadi berlakunya itu hal kayak gitu cuma ada dalam LP aja. Nah, seperti itu makanya saya bilang ada pengaruh apa namanya, magicnya atau pengaruh hipnotis. Jadi kayak orang tuh kayak apa ya? Kayak kehipnotis. Misalkan dia menjalin hubungan deh, terus kata temennya, oh jangan percaya, itu nanti akun palsu atau ini penipu, ini anak dalam gitu kan. Karena kan itu bukan hal yang lumrah, udah umum. Tapi yang lebih anehnya lagi, walaupun dibilang kayak gitu, si perempuan itu nggak bakal percaya. Dia nggak bakal pengaruh hal kayak gitu gitu. Bahkan nanti pikiran dia, oh mungkin kamu sirik, mungkin kamu iri karena saya punya punya pacar ganteng atau punya pacar orang berdinas, orang berseragam gitu kan. Jadi dibilangnya sirik atau nggak setuju dengan karena dibilang oh ini nanti penipu gitu. Dipikirnya iri atau dengki, padahal enggak gitu. Tapi pikirannya tuh pikirannya kayak gitu, padahal maksud temannya cuma untuk ngasih tahu, cuman pikirannya di negatif ke temennya, kadang sampai berantem. Nah, bisa sampai kayak gitu. Kayak orang dicuci otak gitu. Nah, itu pengaruh magicnya apa? Kenapa? Dari saya tahun 2007, 2008, 2012 sampai sekarang 2024, korbannya nggak pernah putus, selalu ada aja. Nah, kenal sehari 2 hari bahkan sampai puluhan juta gitu. Pernah ada saya buat konten dengan seperti hal ini di channel saya yang satu lagi, itu langsung ada yang ngechat sama saya, dia nge-DM, terus ya saya berkomunikasi sama dia, saya menanyakan karena dia minta tolong untuk melacak, ya saya bilang saya ini di Riau bukan asli orang Riau kan, saya ini hanya pendatang, terus saya nggak tahu daerah Riau tuh daerah mana-mananya gitu kan, dia suruh melacak karena dia udah dalam tempo waktu berapa bulan ya, dia pokoknya menjalani hubungan, ngakunya sih polisi, dia menjalani hubungan tempo waktu 3 bulan dia udah habis 60 juta untuk mengirim, ya alasannya pinjam untuk ada saudara yang sakit atau keluarga yang sakit, terus mau bilangnya untuk pinjam mau ada bisnis atau segala macam lah, ya pokoknya hal-hal yang alasan untuk dia bisa dapatkan uang itulah. Ada juga yang alasannya dengan modus deposito gitu kan. Misalkan gaji dia didepositokan, jadi dia nggak bisa menyairkan gaji dia kalau belum waktu batas temponya gitu kan. Nah, jadi alasan nanti dia pinjam untuk menyairkan depositonya di gaji dia, nanti dibalikan dengan berlipat-lipat gitu. Pokoknya banyak cara lah gitu.
dengan hal-hal kayak gitu. Terus kalau zaman dulu mungkin masih bisa lah kan kita pakai foto palsu, orang itu nggak tahu karena, eee, kalau dulu kan masih minim teknologi gitu, nggak semuanya orang punya handphone yang bisa Facebook-an, yang bisa bersosial media. Terus nggak semua, eee, apa namanya, orang paham dengan sosial media-media lah kayak gitu kan, hanya orang-orang yang tahu aja. Tapi untuk zaman sekarang, zaman udah canggih, HP yang untuk video call, HP untuk yang udah teknologinya udah maju, harganya pun sekarang udah gampang, ibaratnya gampang didapat lah, second aja bisa beli harga 300, 400 gitu kan. Terus udah banyak aplikasi, ada WhatsApp lah, ada apa segala macam. Jadi kan kita bisa tahu posisi dia di mana, posisi lagi ngapain gitu. Kalau kita modus, "Oh saya ini di pelayaran, saya kerja kapal, coba video call." Nah, "Oh ini saya lagi apa, saya ini lagi dinas, ini coba video call." Kadang ada juga orang ini dia mencuri video siapa, diambil nanti dia pakai 2 HP. Nah ini dari teman saya nih, ada nih yang baru bebas dari pokoknya di daerah Riau sini. Jadi saya kan penasaran juga karena zaman dulu nggak ada kayak gitu, gitu kan. Orang kalau dibilang PC PC karena dulu nggak semua HP bisa PC, kecuali ada handphone yang udah 3G, terus ada layarnya itu pun pakai kamera belakang. Kalau zaman dulu kan. Kalau sekarang kan udah banyak kamera yang handphone-handphone yang udah bisa video call, apalagi sekarang ada aplikasi WhatsApp. Dulu kan nggak ada. Dulu kirim foto pun pakai MMS, kan. Kirim foto pakai MMS, terus eh, pokoknya nggak secanggih sekarang lah. Sekarang lebih mudah tapi tetap aja masih banyak yang ketipu gitu kan. Masih banyak yang kena gitu. Bahkan jumlahnya nggak sedikit, sampai ratusan juta gitu. Saya pun kadang bingung gitu kan. Jadi saya tanyalah sama teman saya, dia kan bebas penjara. Ya dia bebas penjara bisa eee, ngebangun rumah, bisa waktu dia masih di penjara dia bisa beli motor. Jadi dia pulang udah punya motor di luar gitu kan, udah bisa menafkahin anak istrinya gitu. Ya sekarang di luar dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, habis lagi, mau coba lagi minta ke korbannya pun udah nggak bisa gitu. Jadi, korban yang dulu pernah dia tipuin, terus dia minta lagi nggak ngasih. Jadi nggak pengaruh di luar magicnya, itu. Makanya saya bilang ada poinnya di situ. Saya berani cerita kayak gini, ya karena emang faktanya kayak gitu gitu. Walaupun zaman udah canggih, walaupun banyak yang berkuar-kuar, hati-hati ini. Bahkan banyak juga polisi-polisi yang membagikan anjuran untuk selalu waspada gitu kan, jangan tertipu. Kalau dia nggak pernah bikin akun ini atau dia nggak pernah bikin sosial ini. Tapi apa, masih ada aja yang ketipu gitu, masih ada aja gitu. Nah, jadi mungkin karena, eee, padahal dunia maya ini udah teknologi udah canggih kan, tapi kan tetap aja masih ada yang ketipu. Saya pun bingung gitu kan. Jadi intinya kawan saya cerita selama di dalam tuh caranya kalau dia minta PC, dia pakai 2 HP. Dia ambil dulu foto orang itu yang lagi PC atau lagi video call, videonya, jadi 2 HP, 2 kamera. Kata dia kayak gitu. Oh, jadi makanya saya berpikir, berarti bukan hanya di daerah Jawa Barat, di sini pun kayak gitu. Jadi saya punya pemikiran, berarti hal kayak gini, eee, hampir seluruh rata semua LP mungkin kan, saya nggak tahu lah. Tapi yang nyatanya ini saya di Riau pun sama juga permainannya kayak gitu. Nah, jadi terus untuk biar dibilang saya nggak ngarang, nah ini saya mau nunjukin beberapa foto sewaktu saya di dalam. Saya dulu, di dalam itu saya kerja dipercaya sama petugas, saya kerja di Tamping Bimpas. Nah, jadi kalau anak-anak dalam tuh tahu lah, status saya dulu Tamping, saya Tamping Bimpas. Nah, ini foto-foto saya, suasana. Jadi emang saya nih, pegang kamera, bukan kamera handphone, dia kamera digital kan. Jadi saya memang untuk
kenang-kenangan lah saya fotoin gitu kan. Tempat kerja saya, lingkungan saya, kamar saya, nah ini tempatnya semua. Nah, jadi biar teman-teman tuh tahu gitu, kalau saya tuh bercerita membagikan hal ini tuh bukan kata si ini atau kata si, tapi memang saya ada di dalamnya dan saya tahu dan saya pun pernah menjalaninya gitu. Jadi nggak, pokoknya itu pengalaman pribadi saya. Makanya saya bagikan lagi ke teman-teman gitu. Jadi kan supaya ya teman-teman lebih berhati-hati lagi. Intinya jangan mudah, kalau saran saya sih jangan gampang tergiur dengan yang berpangkat. Terus kalau ada nomor baru masuk, ya alangkah baiknya ditanya dulu, jangan langsung diangkat teleponnya gitu, ditanya dulu siapa, mau ada perlu apa, mau cari siapa gitu. Jadi biar pasti gitu kan. Karena kalau kalian sudah ngobrol, udah halo terus tanya, itu bisa kena dari suara. Dari suara, kalau suara anak di dalam itu udah masuk ke telinga kalian, itu bisa kena. Jadi terngiang-ngiang gitu, jadi kalian tuh bikin penasaran, ih siapa sih ini orang, ih gak, kok suaranya kayak kayak buatnya tuh kayak nyaman apa. Pokoknya dari suara itulah, pokoknya jangan diangkat dulu teleponnya, lebih baik ditanya dulu siapa, ada perlu apa, di chat aja dulu. Nah, terus kalau yang di dunia maya itu gak usah percaya, jangan percaya. Pokoknya Facebook, TikTok, apapun dunia maya itu jangan percaya. Intinya jangan percaya dengan orang yang berpakaian berseragam, bos. Kalau dia pengusaha, ngapain dia sibuk-sibuk chat cari perempuan dunia maya. Apalagi kalau dia orang berdinas, ngapain dia repot-repot cari perempuan dunia maya gitu kan. Apalagi sampai minta-minta pinjem-pinjem uang. Itu kan udah nggak masuk akal gitu logikanya. Nah, tapi itu intinya jangan, kalau ada nelpon jangan langsung diangkat, terus jangan mudah tergiur dengan rupa ganteng terus berseragam, itu aja lah kalau saran dari saya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Terus jangan lupa dukung channel ini supaya bisa berkembang, mudah-mudahan bisa saya berbagi hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.